Catatan pertama tentang keberadaan komunitas Yahudi di wilayah Jazirah Arab. Menurut beberapa sumber, berasal dari zaman Bait Suci pertama. Migrasi besar-besaran komunitas Yahudi ke wilayah ini mulai terjadi pada abad kedua Masehi. Pada abad ke-6 dan ke-7, jumlah mereka semakin meningkat, terutama di wilayah utara Hijaz, termasuk Yatsrib, sekarang Madinah, dan sekitarnya. Migrasi ini sebagian didorong oleh konversi pemimpin seperti Zunuwas ke agama Yahudi. Menurut Al-Mas'udi, wilayah utara Hijaz bahkan pernah menjadi bagian dari kerajaan Yehuda. Sementara itu, sejarawan lain seperti Butrus Al-Bustani menyebutkan bahwa komunitas Yahudi di kawasan ini berhasil mendirikan negara independen yang berdaulat. Beberapa teks dan kitab Ibrani mengisyaratkan keberadaan atau migrasi sebagian Bani Israel dan komunitas Yahudi ke Jazirah Arab. Salah satu referensi dalam kitab suci mereka menyebutkan wahyu mengenai tanah Arab. Di padang belantara di tanah Arab, kalian akan bermalam, wahai kafilah-kafilah Dedan. Yesaya 13. Berikanlah air bagi orang yang haus, wahai penduduk tanah Tema. Sambutlah orang yang melarikan diri dengan roti. Yesaya 14. Kitab-kitab Ibrani menggunakan istilah Dedanim untuk merujuk pada orang-orang Main yang berasal dari pemukiman Dedan, yang sekarang dikenal sebagai Al-Ula. Sumber Ibrani menyebutkan bahwa kaum Dedanim adalah kerabat dekat bangsa Saba. Dalam catatan tersebut, disebutkan bahwa kaum Dedanim adalah salah satu komunitas dari Jazirah Arab yang menjalin hubungan perdagangan dengan Bani Israel, mengirimkan berbagai barang dagangan ke wilayah mereka. Kemudian di komunitas Yahudi Yaman merupakan salah satu komunitas Yahudi tertua di dunia. Ada berbagai versi mengenai asal-usul keberadaan mereka dalam tatanan sosial Yaman. Menurut tradisi Yahudi Yaman, Nabi Yeremia mengirimkan 75.000 orang dari suku Lewi ke Yaman. Sementara itu, ada juga catatan yang menyebut bahwa kehadiran Yahudi di Yaman dimulai saat kampanye militer Romawi yang dipimpin Aelius Gallus melawan kerajaan Saba. Dalam pasukan Romawi, terdapat sekitar 500 orang Yahudi yang dikirim oleh Raja Agripa I untuk membantu pasukan Romawi. Meski Romawi mundur, komunitas Yahudi ini tetap tinggal di Yaman. Beberapa teori lain mengemukakan bahwa orang-orang Yahudi Yaman adalah kaum Saduki yang bermigrasi ke Yaman setelah kehancuran Bait Suci Sulaiman, lalu berbaur dengan suku-suku setempat. Para peneliti memperkirakan kehadiran Yahudi di Yaman sudah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam klasifikasi modern, Yahudi Yaman sering dikelompokkan dalam komunitas Mizrahi, meski beberapa juga memasukkan mereka dalam kategori Sefardi. Diperkirakan, keberadaan awal komunitas ini berada di wilayah timur Yaman, khususnya Hadramaut, sebelum kemudian menyebar ke seluruh penjuru Yaman, dengan konsentrasi yang lebih tinggi di bagian selatan Yaman. Ada banyak peninggalan yang menunjukkan jejak panjang kehadiran Yahudi di Yaman. Beberapa orang Yaman kuno memuja Tuhan bernama Rahman, terutama di masa pemerintahan Raja Yusuf Asar. Sejarah juga mencatat bahwa Nabi Sulaiman pernah mengirim surat kepada Ratu Saba. Menariknya, beberapa nama raja dan pemimpin Saba serta Himyar memiliki nama-nama Ibrani, seperti Syamri, Yusuf, Yosua, dan Novim. Dalam bahasa Ibrani, kata Saba berarti leluhur. Sebagian kaum Himyar, yang merupakan suku Saba yang bermukim di wilayah Duraidan, sekarang mencakup Ib, Taiz, Rima, dan Damar, secara bertahap memeluk agama monoteistik. Ibu kota mereka, Dhofar, menyimpan berbagai bukti tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan yang mereka sebut Rahman, yang dalam prasasti mereka digambarkan sebagai penguasa langit dan bumi. Nama Rahman sendiri juga dikenal sebagai salah satu Asmaul Husna dalam tradisi Islam. Bahkan, ditemukan prasasti berbahasa Ibrani di Dhofar yang berisi ucapan syukur kepada Israel. Dalam prasasti kuno Yaman juga terdapat penyebutan tentang keberadaan sebuah suku yang disebut sebagai Israel. Di antara kelompok Yahudi yang tercatat di Yaman adalah suku Israel, yang mendapat dukungan dari pemimpin mereka,
Syarhabil, Raja Saba, Dhuraidan, dan Hadramaut. Salah satu raja terkenal dari kerajaan Himyar adalah Yusuf Ash'ar-Yath'ar, yang dikenal dengan julukan Raja Semua Bangsa. Namanya mengindikasikan pengaruh bahasa Ibrani. Di bawah kepemimpinannya, berbagai suku besar di Yaman seperti Hamdan, Madhij, Kindah, Murad, dan suku Arab lainnya bersatu. Raja Yusuf mencatat kemenangan besar melawan pasukan invasi dari Abisinia, yang menghasilkan korban sebesar 12.000 jiwa dan 11.000 tahanan. Pertempuran tersebut terjadi di berbagai wilayah strategis seperti Dhofar, Moma, Najran, Bab el-Mandeb, daerah Rukabe, dan Kepulauan Farasan. Pada masa modern, komunitas Yahudi Yaman mengalami gelombang migrasi besar-besaran ke Palestina, yang dikenal dengan Operasi Karpet Terbang. Pada tahun 1948, populasi Yahudi di Yaman mencapai sekitar 55.000 orang. Namun, pada tahun 2018, jumlah mereka menurun secara drastis akibat migrasi besar-besaran ke wilayah Palestina yang kini diduduki. Hal ini menyebabkan keberadaan komunitas Yahudi di Yaman menjadi semakin langka. Komunitas Yahudi di Jazirah Arab memiliki akar sejarah yang sangat tua. Setelah munculnya Islam dan pengusiran Yahudi dari Hijaz, pusat-pusat utama komunitas Yahudi di Jazirah Arab berpindah ke Hadramaut dan Aden. Namun, Yahudi di Hadramaut lebih banyak hidup terisolasi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Aden. Keberadaan komunitas ini baru dikenal dunia luar pada tahun 1940-an. Mereka memiliki tradisi keagamaan yang unik dan berbeda dari komunitas Yahudi lainnya. Seiring waktu, banyak Yahudi Hadramaut yang memeluk Islam. Namun, setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948, komunitas ini berusaha keras untuk mengatur migrasi ke wilayah tersebut. Saat ini, tidak ada lagi Yahudi Hadramaut yang tinggal di Yaman. Sebelumnya, komunitas ini menetap di kota-kota seperti Seyun, Tarim, Mukalla, dan Ash-Shihr. Beberapa keluarga Yahudi terkenal di wilayah Mukalla dan Ash-Shihr, antara lain keluarga Ben Hanin, Ben Haim, Ben Yaz'a, Ben Zagio, Ben Yisrael, dan Ben Katyan. Sebagian besar keluarga ini memeluk Islam antara tahun 1509 hingga 1960, sementara sebagian kecil bermigrasi ke Israel setelah tahun 1948. Keluarga Ben Katyan khususnya dikenal di Hadramaut sebagai pengrajin emas dan pembuat khanjar, atau belati tradisional yang menjadi simbol budaya Arab. Oase Fadak, yang dikenal dengan tanah suburnya, untuk menanam gandum dan kurma, dihuni oleh suku Bani Abs dari klan Ghatafan yang beragama Yahudi. Setelah pengiriman utusan oleh Ali bin Abi Thalib, penduduk Fadak berdamai dengan umat Islam dengan kesepakatan membayar jizyah. Sebagian besar dari mereka kemudian memeluk Islam. Yahudi di Wadi Al-Qura, sebuah lembah besar yang terletak antara Tima dan Khaybar, dinamai demikian karena banyaknya desa yang berada di sekitarnya. Penduduknya berasal dari suku Bani Uzrah yang beragama Yahudi. Mereka terlibat dalam konflik dengan umat Islam selama Perang Khandak, tetapi akhirnya berdamai dengan membayar jizyah. Yahudi di Najran, di wilayah Najran, yang terletak di selatan Jazirah Arab, terdapat komunitas Yahudi yang dikenal karena keterampilan mereka dalam berdagang di pasar-pasar, khususnya dalam kerajinan emas, pembuatan belati, pedang, dan berbagai kerajinan lainnya. Pada masa modern, terdapat kelompok kecil Yahudi Najran. Mayoritas berasal dari suku Bani Harits, yang tinggal di perbatasan Najran dari tahun 1934 hingga 1950. Namun, karena meningkatnya tekanan, mereka mulai merencanakan migrasi. Gubernur lokal saat itu, Pangeran Turki bin Madi, memberi mereka dua pilihan: meninggalkan Najran sepenuhnya atau tinggal secara permanen tanpa kemungkinan migrasi di masa depan. Sebanyak 600 orang Yahudi memilih untuk meninggalkan Najran. Mereka dikawal oleh pasukan Saudi hingga tiba di Sa'dah. Sekitar 200 orang dari mereka melanjutkan perjalanan ke Aden pada bulan September hingga Oktober 1949. Raja Abdul Aziz Al Saud sempat meminta agar mereka kembali, tetapi Imam Yaman, Ahmad bin Yahya, menolak dengan alasan mereka adalah warga Yahudi Yaman. Setelah tinggal di kamp pengungsi di Hashid, kelompok ini akhirnya diterbangkan ke Israel sebagai bagian dari operasi karpet terbang. Yahudi Al-Ahsa,
komunitas Yahudi di Al-Aqsa berkembang selama periode Kekaisaran Ottoman, terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka tinggal di wilayah tersebut hingga tahun 1913 saat pasukan Raja Abdul Aziz memasuki Al-Aqsa. Setelah itu, banyak dari mereka pindah secara sukarela bersama pemerintahan dan militer Ottoman ke kota-kota seperti Basra, Baghdad, Manama, dan Turki. Di Al-Aqsa, mereka terlibat dalam perdagangan dan memiliki beberapa perkebunan serta kebun. Salah satu peninggalan mereka yang terkenal adalah sebuah pemakaman di Al-Hufuf, yang kini tempatnya menjadi kantor cabang Bank Riyadh. Beberapa situs bersejarah lainnya yang terkait dengan komunitas Yahudi di Al-Aqsa antara lain Kebun Daud Yahudi yang terletak di pinggiran Al-Hufuf, meskipun kebun ini kini hilang akibat perkembangan urbanisasi. Ada juga kebun Hadara yang tercatat dalam dokumen yang masih ada di Al-Aqsa hingga saat ini, serta gudang perdagangan yang terletak di pasar Kaisaria yang bersejarah. Yahudi di Bahrain, komunitas Yahudi juga hadir di Oman, Uni Emirat Arab, dan Al-Aqsa. Sebagian besar dari mereka memeluk Islam dalam periode yang berbeda-beda. Di kawasan pantai utara Oman, khususnya di Sohar, Al-Shamilah, dan Khorfakan, tinggal keluarga Yahudi yang dikenal dengan nama Aulad Sarah. Sementara itu, jejak keberadaan Yahudi di Bahrain dimulai dengan kedatangan imigran Yahudi dari Irak, terutama dari Basra dan Baghdad, serta dari Bandar Abbas di Iran, yang datang selama 2 abad terakhir. Keberadaan pertama yang tercatat secara resmi berasal dari akhir abad ke-19. Dokumen Inggris pada saat itu mencatat seorang Yahudi bernama Nasim al-Yahudi, yang dikenal memiliki toko kelontong terbesar di Manama pada masa itu. Pada saat itu, diperkirakan jumlah Yahudi di Bahrain tidak lebih dari 500 orang. Komunitas ini memiliki sebuah sinagoga di Manama yang dibangun pada tahun 1931, terletak di pusat Manama lama. Namun, jumlah mereka semakin berkurang setelah 2 gelombang emigrasi besar. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1948, setelah pendirian negara Israel, di mana sebagian besar memilih untuk meninggalkan Bahrain dan berpindah ke Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1967 yang semakin mengurangi jumlah Yahudi di Bahrain. Di Dubai, didirikan sebuah perusahaan yang menyediakan makanan kosher bernama Kosher Arabia. Perusahaan ini didirikan oleh Ross Kreil, seorang pemimpin komunitas Yahudi Ortodoks di Uni Emirat Arab. Kosher Arabia berencana untuk melayani seluruh negara-negara Teluk. Selain itu, mereka juga merencanakan pembukaan restoran kosher pertama di UAE. Dan dalam waktu dekat, makanan kosher diperkirakan akan menjadi pilihan di maskapai penerbangan Gulf. Setiap minggunya, sebanyak 1.000 ayam kosher disediakan untuk komunitas Yahudi oleh penyembelih kosher lokal. Pada Mei 2020, dilaporkan bahwa pusat komunitas Yahudi di UEA mengimpor pengiriman daging terbesar dalam sejarah komunitas tersebut. Pada tahun 2020, diumumkan pendirian sekolah Talmud Torah baru, yang kini telah memiliki sekitar 40 siswa. Sekolah ini berfokus pada pendidikan agama Yahudi, khususnya pengajaran Talmud dan Taurat. Setelah kedatangan Islam, banyak dari komunitas Yahudi yang berasal dari berbagai suku di Jazirah Arab, seperti suku Himyar, Al-Harith bin Ka'ab, Kinanah, Kindah, Asad, Ghatafan, dan lainnya, yang kemudian memeluk agama Islam. Suku-suku ini berperan aktif dalam ekspansi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, serta pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Di bagian selatan Jazirah Arab, khususnya di Yaman, agama Yahudi tetap bertahan hingga hari ini, meskipun jumlahnya telah berkurang banyak karena gelombang migrasi keluar dari Yaman.